Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Adapun tentang konsep pengukuran. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah istilah yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Hanya saja, dalam praktiknya sering sekali terjadi keracuan dalam penggunaannya. Kenyataan ini dapat dipahami ketika istilah-istilah tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai pendidik, dipandang penting mengetahui dengan baik dan benar dari istilah-istilah tersebut. Adapun ruang lingkup pembahasan. Yang pertama yaitu pengukuran atau measurement, yang kedua penilaian atau assessment, dan yang ketiga evaluasi atau evaluation. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari suatu objek. Adapun hakikat pengukuran. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur, yang diwujudkan dalam bentuk simbol angka atau bilangan yang ditunjukkan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dalam pendidikan, di mana pengukuran dalam pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan alat non-tes seperti angket, observasi, dan beberapa teknik penilaian non-tes lainnya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan dan kemudian hasilnya dikuantifikasikan. Di dalam pengukuran, ada proses penskoran atau scoring, yaitu proses memberikan angka terhadap jawaban tes yang diberikan oleh siswa atau terhadap jawaban instrumen. Jadi, scoring merupakan proses pemberian angka pada hasil jawaban siswa atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh guru, baik secara per item maupun secara keseluruhan. Skor total adalah angka yang diperoleh siswa dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap item yang telah dijawab benar oleh siswa. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian dilakukan setelah guru melakukan kegiatan pengukuran, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban siswa atas soal-soal yang diberikan oleh guru dalam sebuah tes. Kemudian, skor yang diperoleh siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai dengan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran, dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria, sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa kriteria lainnya. Adapun acuan penilaian terdiri dari dua acuan, yaitu penilaian acuan patokan. Yang kedua, penilaian acuan norma. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan, atau yang sering disebut dengan norma absolut, adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Sedangkan penilaian acuan norma atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut, sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang ditetapkan. Adapun ruang lingkup yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Adapun hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi.
Pengukuran merupakan inti dari pelaksanaan secara keseluruhan, maka langkah awal yang dilakukan adalah pengukuran, kemudian selanjutnya penilaian, dan terakhir adalah evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir yaitu untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi instruksional, yang kedua fungsi administratif, dan yang ketiga fungsi diagnostik. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu berdasarkan pendekatan. Ditinjau dari aspek pendekatannya, penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Dan yang kedua yaitu berdasarkan fungsi. Yang terakhir yaitu alat-alat evaluasi pembelajaran dengan menggunakan tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Tes di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dijawab dan dikerjakan oleh peserta didik. Tes digunakan untuk mendapatkan informasi atau data-data dari subjek yang diukur dan dinilai, dan hasil peserta didik diberi skor dan nilai. Yang kedua yaitu adapun non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara, observasi secara terstruktur, angket, dan alat evaluasi non-tes lain. Demikian penjelasan tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.